Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menegaskan Max Hilgers dan Eliano Renders bakal bergabung saat melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Max Hilgers dan Eliano Renders dijadwalkan bakal mengambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia atau WNI pada Senin 30 September 2024. Prosesi sumpah bakal dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda di Den Haag. Jika sumpah sudah diucapkan, Max Hilgers dan Eliano Renders bakal membuat kartu tanda penduduk Indonesia atau KTP. Selanjutnya, kedua pemain bakal menempuh prosedur perpindahan federasi dari KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda menjadi PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sintayong pun angkat bicara soal kedua pemain tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan kalau Max Hilgers dan Eliano Renders bakal bergabung sesuai jadwal. Eliano dan Max Hilgers bakal bergabung pada agenda Timnas Indonesia Senior pada Oktober 2024. Hal tersebut membuat Hilgers dan Eliano Renders bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina. Eliano Renders dan Max Hilgers akan bergabung langsung melawan Bahrain dan Cina, ujar Sintayong usai laga Timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madia Jakarta pada Minggu malam, seperti dikutip dari bolanet.com. Kehadiran kedua pemain tersebut jadi modal berharga bagi tim nasional Indonesia. Max Hilgers dan Eliano Renders bakal dibutuhkan jasanya saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Laga tersebut bakal digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Max Hilgers saat ini merupakan tulang punggung klub Eredivisie Belanda, yakni FC Twente. Dirinya bisa bermain di dua posisi, yaitu bek tengah dan bek kanan. Kemampuannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Sejauh ini, ada Jai Itzes yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A. Selain itu, Eliano Renders juga jadi berkah jika resmi gabung tim nasional Indonesia. Pasalnya, dirinya adalah gelandang yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Eliano bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang sayap, hingga bek sayap. Kehadiran adik dari Tiani Renders ini bakal menambah kreativitas lini tengah yang selama ini dicari. Sosok Eliano diharapkan dapat mendukung kinerja para penyerang Timnas Indonesia. Saat ini, tim Merah Putih tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua pertandingan pertama di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mampu mengantongi 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Tim nasional Indonesia duduk di peringkat keempat grup F, klasmen sementara. Sementara itu, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menargetkan kemenangan di kandang Bahrain dan Cina. Jika bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan ini, maka poin timnas Indonesia akan menjadi 8 dan memudahkan langkah Indonesia mengumpulkan 15 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengatakan pihaknya menargetkan Timnas Indonesia meraih setidaknya 1 kemenangan dari 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Kami coba, targetnya tidak ingin mendahului, kami butuh 15 poin. Artinya kalau Bahrain dan Cina ini kalau bisa dapat 1 kali menang dan 1 seri itu luar biasa. Kalau dua-duanya menang, alhamdulillah, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan untuk 2 laga tandang kontra Bahrain dan Cina, pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil 26 pemain, terdiri dari pemain abroad dan juga pemain yang ada di Liga 1.
Soal kemungkinan akan kembali memanggil Jordi Amat, Soemarji tidak berani memastikannya. Karena menurutnya, semua keputusan itu tentu saja ada di tangan pelatih kepala Sintayong. Sintayong sebelumnya memang memanggil Jordi Amat untuk membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 dan 10 September 2024. Sayangnya, pemain Johor Darul Ta'zim itu harus dicoret oleh Sintayong karena mengalami cedera. Posisi bek Johor Darul Ta'zim itu digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Cedera yang menimpa Jordi Amat kini sudah sembuh. Bek naturalisasi itu sudah membela Johor Darul Ta'zim dalam beberapa pertandingan terakhir. Lebih lanjut, Soemarji mengatakan bahwa masih ada 2 pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera. Itu tidak termasuk Jordi Amat. Meski begitu, Soemarji tidak menyebutkan siapa pemain yang mengalami cedera. Tentu saja, ini akan menjadi sebuah kerugian untuk tim nasional Indonesia. Sampai saat ini, yang masuk ke kami, itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya, kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober 2024, kata Soemarji. Sementara itu, Bahrain langsung bergerak cepat jelang menghadapi laga ketiga, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan timnas Indonesia. Bahrain langsung mengumumkan skuad sementara untuk jumpa tim nasional Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talazic, memanggil 29 nama untuk laga lawan timnas Indonesia dan juga Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun media sosial resmi timnas Bahrain belum lama ini. Daftar awal skuad The Reds untuk menghadapi timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis pernyataan resmi akun Twitter timnas Bahrain. Yang menarik, tidak ada nama mantan striker Persija Jakarta, Abdullah Yusuf Helal. Belum diketahui pasti mengapa nama mantan pemain Persija ini tidak dipanggil oleh Dragan Talazic. Pasalnya, Yusuf sedang menggila bersama klubnya di Liga Republik Česka, yakni Bohemian 1905. Bersama Bohemian, dia berhasil tampil 8 kali sebagai starter. Bersama Bohemian 1905, dia berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist.